Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati ad-du'a wal qabul wa tamami kulli sul salah sya'ni zahiran wa batinan dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li dinina wa shaykhina ahbabina. Innallaha yunawwiru qulubana قال عفاف الموت على دين الإسلام بلا محنة ولا من جامعة نزلت محبة في شرفنا ونعم من أولى وشرفنا من والدينا من شر جداتنا أماتنا أهلنا أولادنا ونمانا بإسراف الصالح وإلى أرواح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Hud ayat 6 halaman 222. Surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن
أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض dan tidak ada satupun binatang makhluk yang melata termasuk manusia atau hewan fil ardi di bumi, di muka bumi illa 'alallahi rizquha kecuali atas Allah ya yang menanggung rizkinya ya. Ayat ini apabila benar-benar dipahami dan diyakini oleh orang yang beriman, pasti orang itu selalu tenang, tidak pernah takut tidak mendapatkan rizki, karena ini salah satu di antara sekian banyak yang menjelaskan janji Allah, siapapun makhluk hidup yang bernyawa di bumi pasti Allah yang nanggung rizkinya. Jangankan manusia yang berakal, hewan apapun bentuk hewannya, mulai dari hewan yang paling besar maupun yang terkecil, semua dicukupi. Tidak ada satupun makhluk yang sampai nyamuk ya, lalat ya, itu semua ada rizkinya. Jadi Allah yang menciptakan sekaligus Allah yang nyukupi rizkinya.
apalagi manusia yang dikasih akal, apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang ya bertakwa kepada Allah, apalagi orang yang senang menuntut ilmu. Itu ya harus yakin, saya yakinnya bahwa hidup ini Allah yang menjamin rizkinya, bukan usaha kita. Walaupun secara umum orang boleh berusaha, ya, ikhtiar, tapi harus diyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Sebelum Allah menciptakannya, ya, sebelum Allah menciptakan langit bumi di zaman azali namanya. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan, sudah dicatat oleh Allah seluruh makhluk dan rizkinya, ajalnya, semua sudah tercatat. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa kalian, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, termasuk rizki, ya, apapun yang terjadi di alam ini kecuali sudah ada catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Dan begitu ketika ya Allah menitipkan ya roh pada janin, ketika seorang ibu mengandung 4 bulan dalam kandungan, maka Allah meniupkan roh. Jadi bayi 4 bulan itu sudah hidup ketika ditiup roh. Pada saat itu juga ya, yang ini harus kita imani karena itu rukun iman yang disebutkan dalam hadis sahih. Nah, Allah mencatat 4 ya, rizkinya, ajalnya, ajal kematiannya sudah tercatat, termasuk apakah orang ini nantinya bahagia atau celaka, sudah ada catatan Allah, sudah ada pada ilmu Allah. Itu kita jangan sedikit pun sebagai orang mukmin ragu, ya. Walaupun kita ini kerja, tapi jangan ada keyakinan kalau saya tidak kerja tidak dapat rizki, kalau saya tidak kerja tidak makan. Jangan sekali-kali ada itu. Jadi yang nyukupi rizki itu Allah. Jadi bukan karena usaha kita, ya. Memang manusia itu ada 2 tingkatan. Ada orang yang tingkatan secara umum, ya, karena tingkatan imannya belum sempurna, ya ikhtiar, ya boleh. Tapi bagi orang-orang yang imannya sudah sempurna seperti para ya kekasih Allah, sama sekali tidak ada ikhtiar karena yakin, dan kenyataannya Allah nyukupi, bahkan lebih dari kecukupan. Itu yang harus kita yakini. Apakah orang itu muslim apa kafir, tetap ya sudah dicukupi. Bahkan kadang-kadang orang kafir dikasih banyak, ya. Ya, tapi secara khusus Allah menjanjikan orang itu ya kalau mukmin ada jaminan khusus. Orang-orang takwa ada jaminan khusus, bukan jaminan umum. Kalau jaminan umum ya hewan, manusia kafir juga dicukupi rizkinya. Itu termasuk dabba ini. Tapi kalau orang itu takwa ada jaminan khusus. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, Allah jadikan ya jalan keluar dari segala kesulitan. Tidak ada kesulitan, semua gampang, 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 gampang ketika orang takut kepada Allah. Terus jaminan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Ya, ini berarti jaminan khusus, tidak semua orang. Jadi rizkinya sangat digampangkan sampai tidak nutut akal. Jadi tidak masuk akal. Seolah-olah orang ini tidak kerja tapi justru dimudahkan. Orang kadang-kadang penghasilan sedikit tapi oleh Allah diberi lebih dari cukup. Seperti itu berlaku pada orang yang takut kepada Allah. Ada jaminan khusus lagi seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha
takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu agama rizkinya. Ini kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, ini jaminan khusus, bukan jaminan umum. Karena kalau jaminan umum, orang walaupun tidak ngaji ya tetap dicukupi rizkinya. Walaupun tidak ibadah, bahkan walaupun orang kafir tetap dicukupi rizkinya. Maka dari itu kita ibadah itu jangan karena kepingin mendapatkan dunia, mendapatkan rezeki, bukan ya. Orang kafir tidak kenal Allah, tidak ibadah ya dicukupi kok. Jadi kita harus semata-mata ibadah itu ya kepingin mendapatkan ridho Allah, kepingin menyenangkan Allah, kepingin dekat dengan Allah, kepingin apa yang ya dijanjikan oleh Allah di akhirat, titik ya. Ya jadi bukan karena dunia, sebab ya kalau kepentingan dunia orang kafir aja dikasih ya. Dan berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain seperti surat Asy-Syura ayat 20, orang itu ketika niatnya murni akhirat, dunianya pasti katut. Tapi ketika orang yang dituju dunia belum tentu dapat dunia, akhiratnya gagal ya. Jadi dengan ayat ini kita harus ya jangan sedikit pun ada ragu kalau bahwa Allah itu yang mencukupi rezeki kita. Ketika kita punya anak, yang nyukupi rezekinya itu Allah, bukan orang tua. Nanti punya anak lagi sudah ada jatah rezekinya, tidak mungkin berkurang. Itu harus diyakini oleh orang mukmin. Jangan sampai ada orang mukmin ya takut punya anak, takut tidak bisa ngasih rezeki. Bukan kita yang ngasih rezeki, Allah ya, takut tidak bisa mencukupi, bukan kita tapi Allah. Dan itu fakta, itu banyak sekali kita jumpai orang itu ya ketika sendiri ya rizkinya begitu cukup. Nanti ketika sudah kawin, ditambah oleh Allah karena ada jatah istrinya. Ketika punya anak ditambah, anaknya 2 tambah, anaknya sudah butuh ya ditambah. Begitu yang dirasakan oleh orang-orang solehin ya, termasuk ya Al-Fakir. Saya merasakan sejak belum menikah, terus menikah, terus tidak masuk akal sama sekali. Karena ini memang janji Allah, bukan kita yang ngasih rezeki anak kita, tapi Allah. Jadi semakin banyak anaknya semakin banyak rezeki. Cuma ya yakin apa enggak? Karena orang itu kadang-kadang kurang yakin ya. Udah sampai dalam ayat lain ya, surat Az-Zariyat, lupa ayatnya, sampai Allah bersumpah, "Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Di langit artinya sudah ditetapkan oleh Allah, rezeki kalian itu dari langit, bukan dari usaha kalian. Demi zat yang menguasai langit dan bumi, innahu sesungguhnya jaminan rizki dari Allah itu lahakun, pasti. Mislama annakum tantikun, seperti kalian ucap itu tidak pakai mikir, spontanitas. Rizki itu datangnya seperti itu ya. Spontanitas itu yang berfirman Allah. Sampai ketika malaikat ya mendengar Allah menurunkan ayat ini ya, malaikat mengatakan, wah nemen menungso iki, sampai saking kurang percaya nang Allah, sampai Allah sumpah gitu. Sumpah saking gak patek percaya nang rezeki Allah itu ya. Sampai ya Allah sumpah bahwa Allah ngasih rezeki seperti orang ngomong itu, tidak sulit sama sekali ya. Maka ketika ada zamannya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu salah seorang wali terkenal, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu ada kejadian ya, ada seorang pemuda lari dengan nangis sangat. Akhirnya sampai pada Al-Imam Abu Yazid ditanya, "Kenapa wahai anak muda kamu nangis seperti ini?" Ya, "Saya keterlaluan, saya ini orang mursal, dosa saya sangat berat." Ya.
Dosa apa kamu ini? Apa? Ya. Saya malu saya. Oh, jangan malu. Ya, katakan Allah, sebesar apapun dosamu, Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Akhirnya dia mengaku, saya ini pekerjaan saya mencuri kain kafan. Zaman dulu ya, zaman dulu kain itu sangat berharga, tidak seperti sekarang ya. Zaman kondisi dulu ya, ketika ada orang mati malamnya digali, diambil kain kafannya ya. Terus kata, berapa kali sampean ini melakukan perbuatan itu? Katanya kira-kira 1000 kali sudah mencuri itu. Apa yang pengalaman sampean selama sampean mencuri kain kafan? Katanya banyak, cuma yang saya tidak nutut akal saya. Setiap saya gali kuburannya, kebanyakan tidak menghadap kiblat, padahal yang mati orang Islam. Hampir semua itu mati tidak menghadap kiblat, belakang kiblat. Nah, maka Imam Abu Yazid geleng-geleng kepala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara ragu terhadap jaminan rezeki Allah. Berarti gak iman, kurang iman, gak patek percaya bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Maka ya, dari ayat ini dan dari ayat-ayat lain kita sedikit pun jangan sampai ragu bahwa yang jamin rezeki itu Allah, bukan usaha kita. Sebab kita berusaha pun juga yang memampukan Allah. Usaha kita lancar, yang ngasih lancar Allah. Kita dapat untung berapa, yang menentukan untung itu Allah. Buktinya kadang-kadang walaupun orang itu kerja keras, kadang-kadang boleh pagi sampai ya tidak istirahat, ya kadang-kadang untungnya sedikit, kadang-kadang tidak dapat untung. Kadang-kadang orang santai, tidak begitu menghiraukan kan? Ternyata dikasih untung besar. Itu menunjukkan bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan usaha manusia ya. Jadi kita boleh saja ikhtiar, tapi jangan ngandalkan usaha ya. Jadi harus 100% kita berangkat itu, saya berangkat yang nolong Allah, saya mudah nanti yang memudahkan Allah, saya dapat yang ngasih Allah, rezeki kita berapa Allah yang memilihkan. Apapun yang kita terima nanti itu berarti Allah memilihkan terbaik, disyukuri, bukan usaha saya. Itu harus demikian. Terus wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia Allah yang mengetahui tempat tinggalnya di bumi. Orang ini sejak sebelum lahir nanti tempatnya di mana. Nah, nanti rizkinya itu sebab apa sudah diketahui oleh Allah. Nanti orang ini jodohnya di mana. Nanti kalau mati, matinya di mana sudah ada. Ini makna wa ya'lamu mustaqarraha. Wa mustauda'a, dan tempat penyimpanannya yaitu dalam rahim atau dalam kuburan. Jadi orang ini nanti disimpan di rahim ya. Kapan, tahun berapa? Karena nyawa atau roh ini diciptakan sejak zaman Nabi Adam. Allah menciptakan roh seluruh makhluk sudah diciptakan. Dan ya, sejak zaman Nabi Adam sudah dikeluarkan roh-roh seluruh makhluk sampai kiamat. Itu ditulis dalam Quran. Jadi kisah ini bahwa roh manusia diciptakan sejak zaman Nabi Adam, termasuk kita sudah hidup, tapi bukan hidup di alam nyata, tapi di alam arwah, masih berupa roh ya. Itu setelah dikeluarkan, malaikat melihat begitu banyaknya anak cucu Adam. Kata malaikat, ya Allah, tidak cukup bumi ini dihuni oleh anak cucu Adam ya Allah. Apa kata Allah? Jangan khawatir, saya jadikan mati. Artinya tidak hidup di satu zaman, mati ganti, mati ganti. Kata malaikat, waduh, kalau ada mati tidak bisa tenang hidup mereka ya Allah, takut mati, tidak bisa enak. Kata Allah, jangan khawatir, aku akan menjadikan al-amal itu harapan ya. Bukan amal pakai ain, bukan, tapi al-amal artinya punya harapan. Orang itu kadang-kadang ketika keluarganya meninggal atau pasangan hidup nyatunya kadang-kadang susah, tidak enak makan, tidak bisa tidur, paling-paling 3 hari ya, 3 hari. Setelah itu
lupa lagi ya. Nah, seperti itu dibuat oleh Allah. Ya. Terus dimintai perjanjian oleh Allah dalam Al-Quran. Alastu birabbikum, ya, wahai seluruh roh makhluk, ya, manusia seluruh sepanjang zaman, apakah kalian beriman bahwa aku Tuhan kalian? Qalu bala. Mereka semua menjawab, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami siap taat kepada Engkau. Jadi semua roh itu asalnya suci, mengimani Allah, mengisahkan Allah, tetapi ketika dibuatkan jasad melalui rahim ibu yang asalnya dari air mani, terus 4 bulan, terus roh diletakkan, ketika lahir ternyata ya manusia ada 2 macam, ada yang senang sama kebaikan, ada yang senang sama kejelekan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Itu makanya dalam hadis Nabi, ma min mauludin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, walaupun anaknya orang kafir, lahir suci. Illa anna abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Hanya saja kedua orang tuanya yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau mukmin, lingkungan, ya. Jadi karena kita ini lahir di tengah-tengah keluarga mukmin, lingkungannya mukmin, ya, maka secara otomatis kita jadi orang mukmin. Kalau lingkungannya orang yang senang ibadah, otomatis, ya. Makanya pendidikan anak itu bukan ketika anak sudah ya TK, bukan. Sejak dalam rahim ibu itu ya, sekolahan pertama itu adalah ibu itu. Guru yang pertama ibu. Apapun yang dilakukan ibu itu direkam oleh anak ini. Jadi kalau ibunya soleh, solihah, pasti anaknya soleh atau solehah, pasti gitu. Karena 9 bulan. Jadi ibu baca Quran dengar, ibu sholat sunat dengar, ibu akhlaknya baik direkam, ya. Begitu, ya, menyusui selama 2 tahun itu air susu ibu akan jadi darah daging, otomatis, ya, apa yang dimakan oleh ibu, ya, itu akan menentukan perkembangan anak ini. Makanya kita lihat dalam sejarah, ya, dalam kisah-kisah Al-Quran, tidak mungkin ada orang besar, orang soleh, kecuali pasti di belakang itu ada seorang ibu yang solihah. Walaupun mungkin ayahnya biasa, tapi kalau ibunya solihah, anak dijamin jadi baik, ya. Orang-orang soleh, ya, bahkan dicontohkan, ya, seperti Nabi Musa itu. Yang dikisahkan dalam Al-Quran bukan ayahnya tidak disebut, tapi yang disebut ibunya apa? Begitu, ya. Ini bahkan ketika masih kecil dipelihara oleh istrinya Fir'aun orang yang paling kafir, paling tidak hanya kafir, mengaku Tuhan. Tapi Nabi Musa yang dipelihara justru tidak pernah. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun solihah. Begitu, ya. Nabiullah Isa tidak ada ayahnya, Allah ciptakan hanya dengan perantara ibu. Tapi karena ibunya solihah, suci sejak kecil, jadi Nabi Isa, ya. Begitu keturunannya orang-orang yang suci seperti itu, ya. Begitu Nabi kita Muhammad SAW, walaupun sejak dalam kandungan sudah ditinggal wafat ayah beliau, tapi karena ibunya Aminah, ya, orang yang jujur, maka lahir orang yang Al-Amin, yang paling bisa dipercaya. Itu semua karena ibu. Banyak ulama-ulama besar itu kadang-kadang ayahnya biasa, tapi ternyata ibunya orang yang solihah, ya. Itu, ya. Kebalikannya, Allah yang mengisahkan ini untuk pelajaran, bukan menunjukkan kekurangan Nabi, Rasul semua sempurna. Cuma Allah dalam rangka ya, memberikan pelajaran. Nabi Nuh, Nabi mana, ya. Anaknya
justru ya kafir, tidak nurut. Kenapa? Karena ibunya tidak baik, ya. Ibunya tidak baik, sehingga ya dakwanya kurang berhasil karena tidak ada dukungan dari apa? Istri. Ya begitu juga apa? Ya apa? Ya, Nabi Lot juga begitu dakwanya. Karena apa? Karena istrinya tidak mendukung. Ya. Seperti itu. Ya, ini kata Allah, Allah tahu gitu loh. Roh ini nanti dititipkan di ya, rahim siapa? Allah tahu. Sampai nanti lahir, nanti yang memelihara ini siapa? Ya. Nanti apa? Jodohnya siapa? Sudah ada catatan Allah. Nanti matinya di mana? Sebab apa? Nanti dikubur. Sudah ada catatan Allah. Allah sudah tahu semuanya itu. Ini maknanya wa ya'lamu mustaqarra wa mustauda. Allah mengetahui tempat tinggalnya di bumi mana, nanti ketika mati di mana, nanti ketika dikubur ya, tempatnya di mana. Ya. Kullum fi kitabim mubin. Semuanya tertulis dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz yang nyata. Ini yang menjadi rukun iman ya bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, karena ayatnya jelas, hadisnya juga jelas ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang keenam ini beriman kepada takdir, qadha itu segala sesuatu sudah ada catatan Allah. Takdir itu kejadian yang terjadi itu sesuai dengan catatan Allah. Termasuk kita makan apa yang itu sudah ada catatan Allah. Kita dapat untung berapa sekarang, besok berapa, sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau orang mukmin tenang ya. Rizki saya besok sudah disiapkan oleh Allah. Tidak ngoyo, tidak takut. Kenapa? Rizki kita besok Allah sudah nyiapkan besok. Kalau Allah menjadikan besok, tidak mungkin luput gitu. Dan tidak bisa diajukan. Ya besok ya Allah ngasih jatah. Dihalang-halangi oleh siapapun seluruh makhluk. Kalau Allah, kamu besok tak kasih rizki sekian, seluruh dunia menghalangi, tidak mampu. Sebaliknya kalau Allah, ini bukan rizkimu, walaupun seluruh dunia mengusahakan, ini bagaimana supaya orang dapat rizki ini, tidak akan mampu. Tetap Allah Al-Aziz, Maha Menang. Begitulah, semua itu sudah ada jodoh. Ini jodohnya ini, jodohnya ini. Kalau Allah sudah menentukan, ya, walaupun ya semua tidak setuju, dihalang-halangi, itu tetap pasti akan terjadi apa yang ditentukan oleh Allah. Tapi kalau menurut catatan Allah tidak ada catatan rezeki, tidak ada catatan ini bukan jodohnya. Walaupun didukung oleh seluruh makhluk, jangankan pacaran setahun 2 tahun, pacaran 10 tahun, nah, tapi catatan Allah bukan jodoh, tidak akan terjadi. Seperti itu yang harus kita imani ya. Sementara ya ada kelompok yang tidak percaya sama takdir ya. Itu berarti aliran sesat. Namanya Qadariyah atau dalam istilah lain Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu tidak percaya sama takdir. Yang dikuatkan mereka hanya berpegang akal. Jadi mana-mana orang yang hanya mengandalkan akal, walaupun itu Quran tapi tidak masuk akal, tidak terima, itu banyak. Kalau dulu namanya Qadari atau Mu'tazilah, sekarang mungkin banyak ya, macam-macam namanya, tapi tetap itu aliran sesat. Selama apa ya yang dijadikan pegangan akal. Akal itu makhluk yang lemah ya. Tetap sepinter apapun orang tidak boleh mengalahkan Al-Quran ya, tetap Quran segala-galanya itu. Nah Qadariyah tidak percaya sama takdir, sesat ya. Itu orang yang benar-benar dikatakan ahli bid'ah, sesat itu seperti itu. Bukan istilah orang zaman akhir bid'ah, orang apa tahlilan bid'ah, peringatan maulid Nabi bid'ah, bukan itu, sama sekali bukan. Yang bid'ah itu yang aliran sesat yang apa benar-benar bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Ada juga aliran yang kebalikannya Mu'tazilah itu, yaitu Jabriyah. Jabriyah itu terlalu percaya sama takdir tapi tidak ada usaha. Jadi mereka ya tidak ada ikhtiar sama sekali. Kalau mereka
ya mau tidak sholat. Kalau ditanya kenapa kamu tidak sholat, saya ditakdir tidak sholat. Mereka zina, kenapa kamu zina? Saya ditakdir zina. Begini ini sesat, ya. Karena ya apa? Tidak ada ikhtiar. Karena manusia itu dikasih akal, dikasih mata untuk melihat ini baik apa enggak. Orang dikasih, ya itu. Ya. Jadi kalau orang seperti Jabriyah ini, terus apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran yang isinya ya Al-Furqan, itu Quran dinamakan Furqan, pemisah antara yang hak dan batil, ya. Apa tujuannya Allah mengutus Nabi Rasul yang untuk apa? Memberikan ya apa? Basyiran wa nadhiran, mengajak orang untuk taat dan mengancam orang yang ya melanggar. Apa tujuannya kalau orang semua takdir, nggak ada usaha. Jadi ini semua sesat. Ya, lah ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Jadi tetap percaya rukun iman itu ada 6, tapi mereka dituntut ya, untuk ikhtiar, berusaha. Ayo, Buddha lo ngaji kamu, kapan meneh kamu ngaji? Ayo sholat, ini kewajiban dari Allah, begitu. Jangan melakukan zina, jangan minum kopi, ini larangan Allah. Itu, ya. Jadi tidak ada melakukan seenaknya terus alasan takdir. Ini ngecek. Makanya di zaman aliran semacam ini sejak zaman sahabat dulu sudah ada. Sejak zaman sahabat dulu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai Amirul Mukminin, presiden, ya, ada anak muda yang minum minuman keras. Ketika ditangkap, ditanya, kenapa kamu minuman keras? Saya ditakdir oleh Allah minum minuman keras. Langsung kata Umar, orang ini hukum cambuk 80 kali. Terus dia menentang, kan hukumannya minuman keras kan 40 kali. Iya, untuk kamu 80. Karena yang 40 karena kamu minum, yang 40 karena kamu mengatakan ini takdir. Itu dosamu double. Jadi mestinya kalau kamu itu kepingin ringan, ngaku dosa gitu apa? Iya saya melanggar, itu masih dimaafkan. Nah ini orang minum ya mengatasnamakan takdir, itu dosanya double. Itu bisa merusak iman, merusak akidah. Nah ini dasar salah satu di antara sekian banyak ayat bahwa rukun iman itu, di antara rukun iman percaya bahwa segala apapun yang terjadi yang akan sampai kiamat sudah ada catatan Allah di Al-Lauhil Mahfuz. Begitu itu namanya qadha. Kalau sudah terjadi qadar, ya, qadha dan qadar. Ya apalagi Syiah itu sangat-sangat bertentangan, rukun imannya jauh tidak sama rukun iman. Jadi ya, kalau begini ini perbedaan yang bahaya karena menyangkut masalah akidah. Jadi ketika ada kelompok aliran kok ya berbeda dalam masalah akidah yang jelas-jelas dalam Quran maupun hadis bertentangan, itu dinamakan sesat, menyesatkan. Tapi kalau perbedaan masalah furuk cabang seperti perbedaan dalam kalangan madhab Syafi'i, madhab 4 itu semua ahli sunnah, ya. Madhab Hanafi yang paling tua, madhab Maliki yang kedua, madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu mungkin ribuan masalah berbeda. Ini perbedaan tidak masalah, yang kadang-kadang banyak orang yang ya, itu diarani bid'ah, ya, pakai tongkat Jumatan bid'ah, nanti azan 2 kali bid'ah, bukan itu, ya. Jadi masalah-masalah yang ya remeh seperti kunut subuh, orang sholat pakai usul yang satu tidak, itu bukan perbedaan yang bahaya. Itu perbedaan antara imam 4 itu sama-sama ahli sunnah jamaah dan mereka tidak ngawur. Masing-masing punya dalil yang kuat karena hadis Nabi itu bukan cuma satu, ya, hadis tapi banyak. Mereka imam-imam orang-orang besar punya pegangan semua, gitu. Maka tidak masalah. Nah, kalau ada ilmunya bukan ngawur, ya. Cuma kita karena ulama-ulama yang dakwah di negeri kita
ini ulama mazhab Syafi'i, maka otomatis kita apa? Mengikuti fikihnya mazhab Syafi'i ya. Tapi bukan berarti terus kalau tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i bid'ah, bukan. Apa? Sudah. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini Allah ya ingin menunjukkan kekuasaannya yang harus dimasukkan dalam hati bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Itu pun keyakinan dalam satu ayat ini saja, kalau benar-benar diyakini, dihayati, itu akan menjadikan orang tenang ya, tidak pernah khawatir sebab Allah maha kuasa, bisa saja gitu. Walaupun seluruh makhluk mengatakan tidak mungkin, kalau Allah gampang. Seperti orang selalu tenang karena ada Allah, yakin bahwa Allah bisa segala-galanya ya. Dan ya, ketika orang itu memahami ayat ini tidak akan sombong gitu. Pasti selalu merendah karena tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Apa di antara kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Walaupun bukan berarti kalau disebut 6 hari Allah tidak bisa menciptakan kurang dari 6 hari. Ya, jangankan 6 hari, jangan sehari. Sekejap mata pun Allah bisa menciptakan langit bumi langsung jadi. Karena apa? Karena ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menghendaki sesuatu, hanyalah Allah berfirman kepada sesuatu itu kun, cuma butuh 2 huruf, kaf dan nun. Kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi langit yang begitu tinggi, tidak tahu berapa ya, dalam riwayat ya, sejauh perjalanan 500 tahun dari bumi ke langit. Itu tidak hanya langit satu, ada langit kedua, jarak antara langit pertama kedua 500 tahun lagi jauhnya. Terus sampai langit ketiga, sampai langit ketujuh. Di atasnya masih ada ciptaan yang jauh lebih besar. Di antaranya aras. Aras Allah itu kalau dibanding dengan langit 7 dijadikan satu, bumi juga 7 lapis. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan arasnya Allah. Itu yang menciptakan Allah. Nah, itu Allah menciptakan langit, bumi, termasuk lautan, gunung-gunung, semua apa? Hanya fi sittati ayyam. Kalau Allah menghendaki 1 detik pun bisa. Cuma Allah sengaja menghendaki 6 hari, ada hikmah yang sangat besar. Salah satu di antara hikmahnya, Allah ngajari kepada umat manusia ini dalam mengerjakan sesuatu itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi harus dimantapkan, itu salah satu hikmah. Bukan berarti Allah tidak bisa kurang dari 6 hari, sangat bisa. Ketika Allah menghendaki apapun hanya kun ya, tidak butuh rewang satu pun, tidak ada yang ikut serta Allah. Ya apa nanti banyak mengumpulkan lagi ya apa? Tidak ada sulitnya sama sekali, hanya kun fayakun. Itu loh Allah yang kita sembah, yang setiap detik tidak pernah lupa sama kita. Kita dimanapun berada tidak pernah ya dibiarkan oleh Allah, pasti dicukupi, dijaga. Bahkan organ tubuh kita, jantung kita, apa? Ginjal kita, seluruh ya yang ada di apa tubuh kita, yang jaga, yang memelihara, sing ngrumat Allah, seluruh makhluk. Jadi ketika orang itu punya keyakinan demikian, Allah Maha Kuasa, selalu tenang, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, sebab Allah Maha Kuasa, tidak pernah susah, dan juga tidak pernah ada sombong sedikit pun. Sebab kalau sombong, kalau Allah cabut apapun ya, habis itu apa? Dicabut kekuatannya, dicabut kesehatannya, dicabut hartanya, bahkan dicabut nyawanya pun tidak akan bisa menolak ya. Jangankan nyawa orang satu, orang sak kampung, seluruh dunia Allah matikan semua gampang, dan Allah tidak rugi, tidak ketun, karena Allah bisa. Setelah dihabiskan seluruh makhluk, dibinasakan, terus Allah menciptakan makhluk yang lebih baik,
gampang. Itu kata Allah, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak akan menghilangkan kalian semua manusia, dan Allah akan mendatangkan ya kaum yang baru, ya gampang. Sebagaimana Allah contohkan kisah nabi-nabi, kaumnya Nabi dibinasakan. Ya, berapa banyak itu kaumnya Nabi Nuh ketika durhaka, maka ganti kaum berikutnya. Nanti kaumnya Allah ngutus Nabi Hud, kaumnya mokong lagi, dibinasakan, habis. Datang generasi, begitu terus sampai umatnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi khalifah mengganti umat-umat sebelumnya. Nah, ini terus wala in qulta, Allah menciptakan langit bumi dalam masa 6 hari, wa kana arshuhu alal ma, dan pada waktu itu aras Allah, aras itu ciptaan yang paling besar di atas langit 7, masih berada di atas permukaan air. Dari ayat ini bahwa sebelum Allah menciptakan langit bumi itu Allah sudah menciptakan air dan aras. Aras waktu itu ada di permukaan air. Dalilnya ini ya. Untuk apa Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya termasuk manusia? Liyabluwakum, agar dia dapat menguji kalian. Untuk menguji kalian, hai manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Ujian, semua isinya ujian. Siapa yang dengan dikasih nikmat-nikmat ini lebih baik amalnya? Siapa yang lupa kepada Allah, sombong? Itu dengan adanya ya apa yang diciptakan di alam ini, Allah ingin menguji manusia. Wala in qulta, dan jika engkau Muhammad berkata kepada kaum, innakum mab'utsuna min ba'dil mauti, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah kematian nanti, la yaqulanna alladzina kafaru, pasti orang-orang kafir berkata, in hadza illa sihrum mubin, tidaklah ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad kecuali sihir yang nyata. Betapa sulitnya ngajak umat itu apa? Untuk beriman kepada Allah, iman kepada kehidupan setelah terjadi hari kiamat. Ya. Padahal yang disampaikan oleh Nabi itu firman Allah, ya, yang paling agung. Terus yang menyampaikan manusia yang suci, lesan suci, manusia yang sempurna, tapi ditolak. Nabi menyampaikan itu akan ada hari kiamat, kalian akan dikatakan iki sihir yang diwaca Muhammad. Ya, seperti itu, betapa ya mahalnya nilai hidayah itu ya. Nah, sehingga dengan kisah ini kita selalu syukur ketika kita dipilih jadi orang Islam, orang yang iman, itu nikmat terbesar itu. Ya. Jadi kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi dipilih oleh Allah jadi umat Nabi yang taat. Ya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga dan anak-anak turun kita tetap ya dipilih oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, ya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Allah bersama keluarga dan anak-anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.